Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini mari kita akan bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Hari yang telah dijadikan Tuhan, biarlah pada hari ini kita mengucap syukur kalau pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Meskipun pada hari ini kita ibadah online di rumah, tetapi tidak mengurangi sukacita kita untuk datang kepada Tuhan. Mari kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan. Kidung Jemaat nomor 2. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama masuk kepada panggilan ibadah kita hari ini dengan pengakuan. Pertolongan kita ialah dengan nama Allah yang menjadikan langit dan bumi dan yang menaruh setia selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Turunlah kiranya atas kita anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Dipersilahkan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Puji syukur kepada Tuhan pada hari ini kita dapat beribadah sekalipun dengan streaming, tetapi kita tetap semangat untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 18 bait 1 sampai 4. Kita pujikan bersama dan kita percaya Tuhan Allah hadir di tengah-tengah kita. Allah hadir bagi kita.
percaya dan berdoa padanya, agar kita dikobarkan oleh nyala kasih-Nya. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Bait yang keempat, penebus, dengarkan kami yang padamu berseru, buka tingkap anugerah-Mu, berikanlah berkat penuh. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersama kita menerima hukum kasih dari kitab Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau kita mengatakan bahwa kita tiada berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran itu tidak ada pada diri kita. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati kita, kita berdiri, kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau Allah Maha Besar dan hebat, bahwa kami sudah berbuat dosa dan sudah bersalah. Kami ini sudah berbuat jahat, maka sekarang ya Allah, dengarlah kiranya segala permintaan doa kami, karena kami mempersembahkan segala permintaan doa kami di hadapan hadirat-Mu, bukan bertumpu pada kebenaran kami, melainkan segala rahmat-Mu yang amat limpah. Amin. Supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu, aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Kita siapkan Kidung Jemaat nomor 40 bait yang pertama. Marilah kita terima berita pengampunan dosa. Jikalau kita mengaku segala dosa kita, maka Allah itu setia dan adil
sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Karena dengan anugerah kita diselamatkan oleh sebab iman, maka hal itu bukannya pekerjaan kita, melainkan karunia Allah. Puji syukur kepada Allah, sebab anugerahnya yang tiada terkirakan itu. Amin. Bersama-sama kita menerima firman Tuhan. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini dari kitab Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Amin. Diberkatilah kita yang menerima firman Tuhan, merenungkan serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk kepada doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Sungguh kami bersyukur jika kami dapat ada hari ini dengan penuh kelimpahan berkat dari Tuhan, berkat kesehatan, berkat kecukupan, bahkan berkat ucapan syukur, dan semuanya atas kasih karunia Tuhan yang Tuhan beri kepada kami. Dan pada kesempatan yang indah ini ya Tuhan, di tengah segala keterbatasan yang ada, kami berdoa, kami meminta kepada Tuhan, kiranya Tuhan memberikan penyertaan yang sempurna, menyertai kami, memberkati kami, sehingga segala keadaan hidup kami terus tertolong oleh Tuhan. Kami terus merasakan hadirat Tuhan melimpah di dalam kehidupan kami. Tuntunlah kami, berikanlah kami hikmat, berikanlah kami kuasa, sehingga kami dapat melakukan apa yang menjadi bagian kami, dan kami tetap dapat memuliakan nama Tuhan. Untuk segala keadaan hidup kami percayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Baik kami semuanya yang ada, jemaat Tuhan yang ada, Tuhan Yesus memberkati. Kami semua ya Tuhan berserah penuh kepadamu, kehendak Tuhan yang terjadi pada hidup kami. Kiranya apa yang menjadi keadaan kami percaya Tuhan tahu, dan Tuhan memberikan berkat, memberikan apa yang terbaik, dan itu menjadi saran berkat bagi kami semua. Kami yang bergumul,
terhadap sakit penyakit, Tuhan Yesus menolong kami. Tuhan Yesus memberkati kami dengan kesembuhan. Sanak saudara, orang tua kami, keluarga kami semua, kami berserah penuh kepada Tuhan. Dan kiranya atas berkat dan kuasa Tuhan, kami menerima anugerah, kami menerima berkat Tuhan, sehingga semua saudara kami, semua keluarga kami di dalam keadaan yang sehat, di dalam keadaan yang penuh dengan berkat Tuhan. Dan kiranya apa yang kami kerjakan setiap hari, Tuhan Yesus tetap menolong kami. Tuhan Yesus memberikan berkat bagi kami, sehingga melalui pekerjaan yang kami kerjakan, kehidupan kami penuh dengan berkat, kehidupan kami berlimpah dengan anugerah yang dari Tuhan Yesus Kristus. Untuk setiap pelayanan yang ada di Pasamuan GITC Payak, kami Tuhan, berikanlah kami pertolongan. Tuhan kami yang hidup memberikan penyertaan, memberikan hikmat, sehingga kami yang Tuhan pakai untuk melayani Tuhan di tengah-tengah jemaat GITC Payak, kami dimampukan, kami diberikan penyertaan, diberikan kuasa, dan kami dapat melakukan apa yang menjadi bagian kami dengan baik. Dan semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan, hormat, dan kemuliaan nama Tuhan. Diberkatilah kami, disertailah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Demikian juga ya Tuhan, setiap jam-jam ibadah yang ada, sekalipun kami melakukannya dengan penuh dengan keterbatasan, kami percaya Tuhan turut hadir, Roh Kudus memberikan penyertaan, memberikan tuntunan, sehingga apa yang kami kerjakan itu dapat menjadi berkat bagi kami semua. Mulai dari anak-anak, usia remaja, pemuda, dewasa, usia dewasa, demikian juga sampai kepada usia lansia, semuanya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya kehidupan rohani kami terus diberkati oleh Tuhan, dan kami terus dapat menerima kemuliaan Tuhan nyata ada di tengah-tengah hidup kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk keadaan yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami, demikian juga yang ada di dunia ini. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati. Kami percaya semua yang terjadi itu atas kehendak Tuhan, seizin Tuhan, dan kami percaya orang yang berlindung kepada Tuhan akan tetap menerima anugerah dan berkat dari Tuhan. Jikalau kami dapat meminta, Tuhan Yesus berikanlah kami kekuatan, memberikan kami kelegaan di tengah-tengah situasi dan kondisi pandemi COVID-19. Tuhan Yesus tetap menolong kami. Demikian juga bangsa kami adalah kepunyaan Engkau. Tuhan Yesus memberkati, dan kiranya melalui bangsa kami Indonesia, kami semua mendapatkan berkat yang dari Tuhan. Pemeliharaan Tuhan sempurna bagi hidup kami, dan kami semuanya tetap dapat hidup berkenan kepada Tuhan di tengah-tengah keadaan yang terjadi saat ini. Para pemimpin bangsa, mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, Tuhan Yesus memberkati, memberikan penyertaan, memberikan berkat anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Kami juga pada hari ini mempersembahkan, dan kiranya apa yang kami persembahkan itu menjadi hormat dan kemuliaan nama Tuhan, dan apa yang kami persembahkan itu berasal dari hati kami yang tulus, penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan, dan kiranya Tuhan menyucikan, memberkati, sehingga menjadikan berkat untuk pelayanan di Pasamuan GITC Payak. Nama Tuhan dipermuliakan melalui persembahan kami. Dan sebentar kami akan mendengar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami, berkatilah kami, urapilah kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga ketika kami mendengar firman Tuhan, kami semua diberkati oleh Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa, dan kiranya semua yang kami haturkan dalam doa serta hidup kami, kiranya kehendak Tuhan sajalah yang terjadi. Dimuliakan Tuhan Yesus Kristus,
dari hari ini sampai kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Sungguh berbahagia pada saat ini di tengah-tengah keadaan yang tidak gampang. Kita bersyukur dapat bertemu kembali dalam ibadah. Dan pada pagi hari ini bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan, merenungkan kebaikan Tuhan. Sungguh besar kasih Tuhan yang kita terima. Sungguh agung kasih Tuhan yang terus dinyatakan dalam kehidupan kita. Bahkan dalam kesulitan kita tetap diberikan kemenangan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema renungan pada pagi hari ini berjudul berkemenangan di dalam kesulitan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita masih harus menerima realitas atau kenyataan akan kehidupan yang tidak mudah. Realitas kehidupan yang kita alami, dan itu bisa disebut sebagai kesusahan, sebagai kesulitan, sebagai penderitaan. Puji syukur kepada Tuhan, hari ini firman Tuhan terus memberikan berkat kepada kita. Dalam segala keadaan yang kita alami, firman Tuhan memberikan rahasia bagaimana kita dapat berkemenangan di dalam kesulitan. Kesulitan, kesusahan akan terus ada dalam hidup kita selama kita hidup di dunia. Realitas yang terjadi, penderitaan, kesusahan, itu tidak dapat kita elakkan. Kita tidak dapat menghindar dari kesulitan atau penderitaan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan di Matius 7 ayat 24 sampai 27. Kisah ini menunjukkan seperti apa keberadaan orang Kristen. Keberadaan orang Kristen yang tidak lepas dari kesulitan, tidak lepas dari penderitaan. Di sini kita temukan ada dua macam keberadaan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama disebutkan di sana, disebut orang bijaksana. Dan yang kedua disebut orang bodoh. Lalu pertanyaan bagi kita, di manakah kita? Apakah kita dapat disebut oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai orang yang bijaksana, ataukah kita disebut orang yang bodoh? Mari kita meneliti firman Tuhan pada pagi hari ini. Bagaimanakah cirinya orang yang bijaksana, dan juga bagaimanakah cirinya orang yang bodoh? Disebut bijaksana dalam firman Tuhan pada pagi hari ini adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, serta setelah mendengarkan firman Tuhan ia melakukannya. Itulah yang disebut orang yang bijaksana. Dan ciri yang kedua adalah orang yang bodoh. Disebutkan di sana, orang yang bodoh adalah orang yang mendirikan rumah di atas pasir. Dia memang mendengarkan, tetapi sayang dia tidak melakukan. Inilah perbedaannya, orang yang bijaksana dan orang yang bodoh. Jadi di sini yang penting sekali adalah semuanya diawali dengan mendengarkan. Sama-sama mendengarkan. Orang yang bijaksana, orang yang bodoh sama-sama mendengarkan, tetapi ada perbedaannya, yaitu antara
melakukan firman atau tidak. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh karena semuanya diawali dari mendengar, baik orang yang bijaksana maupun orang yang bodoh sama-sama sudah mendengarkan, hanya saja beda. Kembali ditegaskan bahwa perbedaannya adalah tentang melakukan atau tidak, melakukan firman Tuhan atau tidak. Dasar juga dari kata mendengarkan juga tertulis di kitab Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman seseorang itu timbul, iman seseorang itu muncul, itu diawali dengan mendengar firman Tuhan. Jadi kalau kita ingin hidup kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan, kita ingin iman kita semakin kuat di dalam Tuhan, cuma satu kuncinya, yaitu mendengar firman Tuhan. Nah, kenapa? Karena memang dengan mendengar firman Tuhan, maka iman seseorang akan bertumbuh. Karena memang dengan mendengar firman Tuhan, iman kita akan semakin kuat, semakin kokoh, semakin teguh di dalam Tuhan. Namun tidak cukup sampai di situ. Tuhan Yesus Kristus sangat jelas mengatakan, setelah engkau mendengar, engkau harus melakukannya. Nah, sama seperti di dalam Yakobus 1 ayat 22, kitab Yakobus pasal 1 ayat 22 berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Yakobus mengatakan kalau kita sudah mendengar firman Tuhan, kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Kalau tidak bagaimana? Kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, itu artinya adalah kita menipu diri sendiri. Nah, orang bodoh dikatakan ia menipu diri sendiri. Kenapa? Karena setelah mendengar firman Tuhan, dia tidak melakukan apa-apa. Nah, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang bijaksana tadi di dalam firman Tuhan, di atas membangun rumahnya di atas batu. Dan Alkitab mencatat batu yang ditulis, batu yang dimaksud ternyata tidak sembarang batu. Memang konteks kita orang Indonesia kalau membangun rumah dengan batu, dengan pondasi batu, itu kita memakai batu yang hitam, yang dari sungai atau dari mana saja. Itu konteks kita di Indonesia. Tapi ternyata di Israel beda lagi. Orang membangun dengan batu, bukan dengan batu hitam itu. Dan Alkitab pun mencatat dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani dituliskan di sana bahwa batu itu artinya adalah epiten Petra atau Petran, Petras atau Petrus. Dan sampai akhirnya kita juga mengenal Petrus adalah batu karang. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata sungguh luar biasa firman yang kita dengar pada pagi hari ini. Ternyata batu karang itu tidak sekedar batu. Nah, ini yang menarik sekali. Perlu kita pelajari dan itu menjadi berkat bagi kita. Di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 4 itu dikatakan demikian.
dan mereka minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Batu karang itu ialah Kristus. Sekali lagi, bahwa batu karang itu ialah Kristus. Dari pengertian dan penjelasan yang kita terima hari ini, itu sangat meneguhkan iman kita, bahwasanya rumah yang kita bangun di atas pondasi atau di atas dasar yang benar, maka kita harus membangun di atas batu karang. Dan jikalau kita membangun hidup kita, kita akan dapat terus menerima kemenangan, dapat terus mengalami kemenangan yang dari Tuhan, sekalipun di dalam situasi yang sulit. Berarti kita harus membangun kehidupan kita didasarkan pada Tuhan Yesus Kristus. Itulah rahasianya. Seperti lagu dalam kidung jemaat dikatakan demikian: batu karang yang teguh, Engkau perlindunganku, dan seterusnya. Pujian yang sungguh indah, batu karang yang teguh. Siapakah itu? Dia adalah Tuhan Yesus sendiri. Kemudian menjadi pertanyaan kita bersama, Bapak, Ibu, dan Saudara, demikian juga saya, sudahkah kita membangun kehidupan kita atas dasar Tuhan Yesus? Ataukah malah kita itu membangun kehidupan kita atas dasar pasir, seperti orang bodoh? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, batu berbicara tentang kehidupan yang kuat. Batu berbicara tentang kehidupan yang kokoh, yang teguh. Sementara itu, pasir berbicara segala sesuatu yang gampang dimusnahkan. Coba kita perhatikan, ketika ada orang yang sebelum membangun, maka biasanya material yang ada, batu dan pasir, sama-sama ditempatkan di tempat yang terpisah. Kemudian datanglah hujan, datanglah banjir dan angin, kira-kira mana yang hilang? Batu ataukah pasir? Dapat dipastikan yang hilang adalah pasir. Tetapi batu itu tidak mudah goyah. Batu itu tidak mudah berpindah karena dia kuat. Sifatnya adalah kuat. Dari situ kita dapat membedakan bagaimanakah rumah itu dibangun. Nah, firman Tuhan yang kita terima pada pagi hari ini, dua macam dasar. Di ayat yang ke-25 dikatakan, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. 26 berkata, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Rumah yang dibangun di atas batu, ia tetap kokoh, sekalipun diterpa oleh banjir, diterpa oleh angin, diterpa oleh apa saja. Tetapi rumah yang dibangun di atas pasir itu akan mudah goyah, akan mudah roboh oleh karena dasarnya tidak kuat. Demikian juga dalam kehidupan kita, jikalau kita membangun rumah kita
di atas pasir itu artinya bahwa apa yang kita bangun, apa yang kita banggakan, yaitu kekuatan kita, apa yang kita punya, kepintaran kita, sewaktu-waktu itu dapat hilang, dapat roboh oleh karena angin, oleh karena masalah, oleh karena kesulitan yang terjadi. Tetapi berbahagialah orang yang hidupnya di dalam Kristus, membangun hidupnya dalam Kristus. Hujan badai, banjir, angin tidak menjadi persoalan karena hidupnya ditetapkan di dalam Kristus Yesus. Lebih-lebih saat ini orang sedang dalam situasi pandemik COVID-19. Banyak sekali orang merasakan kesulitan, banyak orang merasakan kebingungan oleh karena apa yang terjadi. Berita baiknya yang kita terima, kabar baik firman Tuhan yang kita terima, mari kita terus mengusahakan. Mari kita terus berharap kepada Tuhan. Mari kita terus mengandalkan Tuhan, karena Dia adalah batu karang yang teguh. Sekalipun banyak kesulitan, tetapi berbahagialah kita yang membangun hidup kita di atas dasar yang benar, yaitu di atas batu karang yang teguh, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tema pada pagi hari ini berkemenangan. Di dalam kesulitan, Tuhan Yesus sudah memberikan kemenangan demi kemenangan, dan itu menjadi pengalaman rohani. Baiklah kita terus dapat menghidupi firman Tuhan. Hari lepas hari Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati apa yang kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati apa yang kita harapkan bersama. Dalam Yesus kita berkemenangan. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang penuh dengan kemuliaan, di dalam Yesus Kristus yang terus berkarya dan melalui Roh Kudus yang terus menuntun kepada hidup kami. Terima kasih untuk anugerah, karena kami diberikan kesempatan untuk dapat beribadah serta kami mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami, berikanlah kami kemampuan kuasa sehingga kami dapat melakukan firman Tuhan, bukan karena kekuatan kami, tetapi oleh karena Tuhan beserta. Tuhan memberikan anugerah. Mampukanlah kami yang penuh dengan keterbatasan ini untuk dapat melakukan firman Tuhan, sehingga sekalipun kami di tengah-tengah kesulitan, kami tetap berkemenangan oleh karena firman Tuhan yang memberkati kami, oleh karena Tuhan beserta dengan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita berdiri kembali. Kita mengakui iman rasuli. Pengakuan iman rasuli: 1. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. 2. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita. 3. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. 4. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. 5. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. 6. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. 7. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. 8. Aku percaya kepada Roh Kudus. 9. Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus. 10. Pengampunan dosa. 11. Kebangkitan daging. 12. Dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu. Shalom.
Tuhan. Kiranya damai sukacita yang dari Tuhan Yesus senantiasa melingkupi, menyertai dalam hidup kita hari lepas hari. Berita jemaat Minggu tanggal 4 Juli 2021 untuk yang melayani besok Minggu kebaktian secara virtual seperti hari ini adalah Ibu Guru Injil Deborah Sumiarsih. Adapun yang hadir untuk kebaktian tanggal 13 Juni 2021, pria 56, wanita 78, anak-anak 16, jumlah 150 orang. Dengan persembahan minggu Rp1.574.000. Persembahan dari keluarga Mbah Parilah Rp500.000. Persembahan dari Ibu Yohana Bandung Rp1.000.000. Untuk selanjutnya, persembahan minggu tanggal 20 Juni 2021, persembahan minggu masuk Rp418.000, persembahan pembangunan Rp93.000. Persembahan minggu tanggal 27 Juni 2021 ada Rp691.000. Persembahan bulan Juni masuk Rp2.870.000. Bapak Ibu yang kami hormati dan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, untuk amplop persembahan bulan bisa diambil di gereja. Yang selanjutnya, untuk pembayaran arisan berkah di rumah pengurus masing-masing. Adapun untuk kegiatan yang lain seperti kebaktian ibu-ibu, kebaktian doa, masih menunggu informasi selanjutnya. Demikian yang menjadi berita jemaat pada pagi hari ini, kiranya untuk dapat diperhatikan. Adapun saya yang menyampaikan masih banyak kekurangan, kesalahan, untuk itu mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhirnya saya mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah secara virtual. Tuhan Yesus memberkati. Matur nuwun. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pagi hari ini, mari kita bersama-sama memuji Tuhan kembali dalam Kidung Jemaat nomor 364, berserah kepada Yesus, bait 1, 4, dan 5. Yesus, Tuhan
kelima, berserah kepada Yesus kurasakan apinya. Berserah kepada Yesus kurasakan apinya. Karena selamat yang sempurna, puji-puji namanya. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Kita menerima berkat yang dari Tuhan, kita terima. Maka anugerah Tuhan Yesus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus kiranya beserta dengan kita sekalian. Amin. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampailah di kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.